Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di sini ada video yang menarik nih guys, dan ini masih seputaran ini sih, Habib Baklawi ya. Bahwasanya di sini gua nemuin video ya. Beliau ini menyatakan ya bahwasanya yang mencetuskan tentang bendera merah putih Indonesia itu adalah Habib. Kemudian beliau juga menyatakan bahwasanya yang membuat lagu 17 Agustus juga itu dari Habib. Kemudian dan semacamnya ya, lagu-lagu ada lagu-lagu lainnya juga. Kemudian yang membuat lambang negara ya, lambang negara yang mencetuskan lambang negara, lambang Garuda itu adalah Habib juga ya, dari Habib juga. Nah, ini gue agak kocak ya menurut gue ya. Kok maksa banget ya untuk bahwasanya semua hal yang ini yang terjadi yang di Indonesia nih itu tidak lepas dari Habib ya. Dan gue kalau misalnya yang dikatakan beliau ini itu adalah sebuah kebenaran ya gue nggak masalah ya. Nah cuman yang beliau ini nyatakan itu adalah bentuk pendustaan ya menurut gue. Atau ini dari langsung ditanggapin oleh Prof. Dr. Anhar Gonggong bahwasanya yang dikatakan oleh Habib ini ya atau orang Baklawi ini ya itu omong kosong. Mungkin kita langsung aja react video ini ya. Check it out. Pelurusan sejarah dari pembelokan. Wis, bendera merah putih. Tanggapan Prof. Dr. Anhar Gonggong. Wis. Lanjut. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Artinya yang kita pelajarin di sekolah tuh banyak salah ya kalau gitu ya. Ini gue bingung nih, mereka nih dapat dari mana ya ininya kok berani menyatakan seperti itu ya dengan yang nggak ada data yang otentik yang bisa dibuktikan bahwasanya hal yang dikatakannya itu benar, sebuah kebenaran itu nggak ada ya. Lanjut. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Berarti yang ada namanya itu mereka tuh nggak ikhlas ya. Oke, lanjut. Mari kita cek kebenarannya. Tanggapan Profesor Dr. Anhar Gonggong tentang hal yang dikatakan si Habib itu tadi ya. Skakmat. Saya ingin bertanya sama Prof. Anhar. Ini banyak titipan dari peserta yang pulang, Prof. Karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Nah, mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan,
wibu guys. Yes. Pak Yamin ini wibu juga ternyata. Maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi, ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman, namanya Dullah. Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Ternyata Dullah guys. Seniman ternyata guys. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Wow, Sultan Hamid. Dia ini apa ya? Dia pada saat Indonesia itu sedang diburu-buru sama Belanda ya. Nah, malah si Sultan Hamid itu pangkatnya dinaikin di Belanda sana ya. Wow, artinya ada sesuatu ya. Wih, kacau. Gua mau bilang ini sih ada yang bermain tuh. Ya, pangkatnya naik di Belanda sana di pas waktunya itu Indonesia ini sedang diburu-buru sama Belanda. Wow, ada sesuatu. Artinya memang dari dulu ya. Lanjut. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih. Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Maaf. Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda. Bendera merah putih konsep Habib Alikuitang. Nggak bener. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Alikuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Nggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Bendera merah putih. Ini baru Siapa yang memberikan benar, guys. Habib ini nih mengarang bebas. Wah. Agak apa ya? Kenapa mereka nih suka banget ya mengarang bebas ya? Atau kasarnya tuh suka banget berdusta ya. Dan yang gua tuh yang agak sedikit kesal sama mereka nih kan, mereka nih membawa nama nabi ya. Cucu nabi ya. Tapi hal yang ditampilkan oleh mereka itu jauh banget dari nabi ya. Ini malah lebih ke mereka nih malah lebih dekat ke ya bisa dibilang musuh-musuhnya nabi ya, yang orang-orang yang sering berdusta. Ya kan kalau kayak gini kan mengarang bebas, dan ini enggak hanya satu yang gue lihat ya, dari karangan bebas dari Habib itu banyak banget guys.
Gue kadang tuh, aduh, kenapa ya? Mungkin sekarang ini ya, gue pola pikir gue juga udah terbuka ya. Gue dulu juga termakan oleh dongeng-dongeng dari habaib yang gue ikutin dulu ya. Dan sekarang nih pikiran gue udah terbuka, bahwasanya hal-hal yang mereka ungkapkan itu tuh ya memang nggak bisa dibuktikan, dan mereka ini mengarang bebas dan sepertinya ada tujuan bisnis ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena ya seperti video gue yang sebelumnya ya, tentang Guru Gembul itu minta klarifikasi dari Habib Lutfi tentang makam palsu ya. Nah, di situ gue keyakinan gue tuh semakin bertambah bahwasanya fenomena Habib-Habiban di Indonesia ini ya, itu tuh ada unsur bisnis di sana, ada unsur cuannya di sana ya. Ya semakin kesini gue perhatiin ya, hal-hal yang ditampilkan sama mereka itu ya memang mengarah ke sana ya, cocok. Gue cuma nggak habis pikir bahwasanya mereka nih bawa-bawa nama Nabi ya, tapi memalukan nama Nabi ya. Dan sifat mereka juga jauh banget dari Nabi. Nah, dan tidak ada jaminan kalau mereka ini suci, tidak ada jaminan dari Nabi ataupun ya dari Tuhan ya, bahwasanya derajat mereka ini tinggi, tidak ada jaminan bahwasanya mereka ini tidak masuk neraka ya, tidak ada jaminan mereka ini semuanya pasti masuk surga, tuh nggak ada jaminan ya. Mereka ini sama aja, bahkan mungkin bisa derajatnya tuh di bawah kita ya, karena ya mereka banyak banget yang berdusta. Mohon maaf ya, soalnya yang ditampilkan ya itu ya mengarah ke pendustaan semua ya yang ditampilkan. Enak kalau cuman satu dua ya, enak kalau cuman satu dua mungkin ada unsur ini dan ada ada kesalahan atau potongan-potongan video. Nah, ini tuh banyak, hampir rata-rata semuanya, hampir rata-rata ya, 80% lah ya, yang suka mengarang bebas. Nah, ini kan ini kan agak ngaco semua nih mereka nih. Memalukan nama Nabi Muhammad kalau gini caranya ya. Mereka selalu menyebut cinta Nabi, cinta Nabi. Kalau misalnya kita tuh cinta sama Nabi ya kita ikutin risalah yang sudah disampaikannya aja ya. Kita cukup taat aja ke perintah dan larangan dari Tuhan ya. Tuhan pencipta dunia ini ya, yang dirisalahkan lewat Nabi Muhammad. Nah, cukup kita bertakwa, itu aja. Gua sangat jamin Nabi Muhammad pasti sangat suka sama kita kalau kita bertakwa kepada Tuhan sama Esa. Dan bukan berarti gue benci sama cucu Nabi ya. Cucu Nabi yang beneran gue nggak benci ya. Cucu Nabi yang beneran gue nggak benci ya. Dan cucu Nabi yang palsu juga sebenarnya gue nggak benci ya. Cuman ya lucu-lucuan aja ya, kocak kayak gitu ya. Tapi yang lebih bikin kocak lagi tuh banyak banget orang-orang yang percaya sama mereka ini ya. Serba salah juga ya kita ya. Makanya gue bikin video-video kayak gini tuh supaya orang tuh sadar ya bahwasanya mereka-mereka ini kebanyakan hobi dongeng, hobi mengarang bebas ya. Ada yang terbang, ada yang mondar-mandir surga dunia, ada yang hari ini di sini, hari itu di sana, hari ini di Mekah, hari ini bisa kemudian ya wow, khayalannya tingkat tinggi semua guys. Itu kalau dibikin film anime itu wow, keren tuh. Oke, mungkin itu menurut gue ya. Mungkin lu kalau misalnya lu ada pendapat tentang hal ini mungkin bisa komentar juga ya. Oke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.